Dan sekarang saya ingin ke Pak Kamarudin Amin. Pak Kamarudin, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana pengawasan Dirjen Bimas sendiri terhadap adanya ternyata kotak-kotak amal, baik itu di minimarket ataupun mungkin di warung-warung yang ternyata dipergunakan untuk para teroris. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa di Indonesia ini banyak sekali sesungguhnya lembaga amil zakat yang sangat kredibel, yang sangat profesional dan sangat akuntabel. Saya hanya tidak ingin atau kita tidak ingin jangan sampai peristiwa ini kemudian menstigma seluruh lembaga amil zakat nasional yang ada di Indonesia sehingga kemudian antusiasme dan animo masyarakat untuk berinfak dan juga bersedekah semakin berkurang. Itu yang pertama. Jadi saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita tidak perlu berkecil hati karena di Indonesia ini banyak sekali lembaga kita yang masih sangat kredibel ya. Kita punya Basnas nasional, kita punya Basnas provinsi dan di seluruh kabupaten kota yang sangat kredibel, sangat profesional, akuntabel, diaudit oleh lembaga akuntan publik dan juga oleh audit syariah yang secara periodik dilakukan. Jadi kira-kira bisa kita pertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya. Kita juga memiliki banyak sekali lembaga amil zakat baik nasional maupun provinsi dan juga kabupaten kota yang selama ini juga menunjukkan kredibilitasnya, menunjukkan integritasnya dan akuntabilitasnya dan juga kontribusinya ya baik dalam mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah maupun juga dalam mendistribusikannya serta pengembangannya dan kehadirannya telah dirasakan manfaatnya secara sangat luar biasa oleh masyarakat. Nah sekali lagi ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kemudian kita atau masyarakat kita merasa discourage ya untuk berinfak karena ada peristiwa ini. Pak Kamarudin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa ya. Namun Pak posisinya Pak, ini kita supaya clear dulu halo. posisi penggalangan dana lewat kotak amal ini. Sebenarnya itu apakah terpantau secara jelas? Karena bukan hanya kotak amal Pak, di atas kotak amal itu ada kadang gambar masjid menggunakan bahasa Arab pula yang membuat masyarakat yakin untuk menyumbangkan ini disalurkan ke tempat yang tepat. Itu dia yang saya mau jelaskan. Ya betul, itu yang saya mau jelaskan. Makanya itu yang pertama tadi. Yang kedua, di Indonesia ini banyak sekali lembaga amil zakat juga yang juga terdaftar secara resmi yang juga menunjukkan kredibilitasnya. Nah bagi lembaga amil zakat atau las-las kita yang memang terbukti melanggar atau menyalahgunakan kewenangannya dan amanah yang diberikan kepadanya, maka tentu Kementerian Agama tidak segan-segan akan mengambil langkah tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sedang kita evaluasi, jadi saya kira peristiwa ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, khususnya bagi Kementerian Agama juga, bagi Basnas, baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota untuk terus meningkatkan pengawasan, meningkatkan kehati-hatian kita dalam melaksanakan atau mengelola ini. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan bahwa memang juga banyak ya lembaga-lembaga kita yang tidak resmi juga. Jadi tidak resmi begitu, tidak mendapat izin, tapi tetap melaksanakan pengumpulan seperti itu. Nah ini tentu tantangan kita ke depannya. Oleh karena itu sekali lagi ada dua hal yang kita ingin lakukan. Pertama, kita akan memperketat atau tidak mempermudah mengeluarkan izin untuk sebuah lembaga melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pembagian serta pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Itu satu. Yang kedua, kita juga di sisi lain harus mengencourage, harus terus mendorong masyarakat. Karena sebenarnya begini, Indonesia ini adalah negara yang memiliki potensi filantropi yang sangat luar biasa. Nah jangan sampai masyarakat kemudian terdiscourage sehingga potensi filantropi modal sosial yang sangat luar biasa ini downgraded ya atau masyarakat kita kemudian menjadi tidak bersemangat. Ini sesuatu yang lain. Jadi kita akan sangat hati-hati tapi kita juga akan suportif ya. Kita akan terus mendorong masyarakat untuk terus melakukan kegiatan filantropi ini. Karena perlu diketahui bahwa ini semua adalah dana masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dikumpulkan oleh masyarakat dan juga dibagikan, didistribusikan kepada masyarakat. Sehingga ini terus harus kita dorong. Jadi ekosistem
pendistribusian, pengumpulan dan pemanfaatan serta pendayagunaan zakat, infak, sedekah ini harus terus kita jamin, harus terus kita perbaiki. Ya, kita juga tidak ingin kemudian masyarakat merasa sulit atau tidak mudah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi ada dua hal yang harus kita secara sangat fleksibel untuk mengelolanya. Ya, pertama kita harus sangat ketat. Di sisi lain kita juga harus mendorong masyarakat supaya terus melakukan kegiatan ini karena kontribusi masyarakat terkait dengan hal ini itu sangat luar biasa sekali. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa potensi infak sedekah di Indonesia itu mencapai sampai 233 triliun sesungguhnya setiap tahun. Dan dari sekian besar potensi itu yang berhasil diaktualisasi itu masih sangat kecil. Sehingga kita harus terus mendorong masyarakat untuk terus melakukan aktivitas ini. Tentu dengan kita juga harus tetap melakukan kita sepakat Pak di poin itu bahwa dengan adanya peristiwa ini masyarakat jangan sampai menghilangkan kebiasaan mereka untuk saling membantu satu sama lain, terutama jangan sampai kapok untuk beramal melalui kotak amal begitu. Nah, sekarang kita ingin kembali ke topik awal kita yaitu ke Pak Abu Wildan. Pak Abu Wildan, kita ketahui salah satu ternyata biaya pendanaan untuk aktivitas JI ini adalah dengan kotak amal. Selain itu, dengan cara apa lagi mereka mendapatkan sumber dana segar untuk aktivitas mereka? Bagaimana saja upaya mereka untuk menggalang dana? Saya tidak tahu persis ya, karena saya sudah lama tidak ada hubungan dengan anggota Jamaah Islamiyah. Jadi setelah Ustadz Abdullah Sungkar wafat, kemudian Ustadz Abu Bakar Bashir ditangkap. Jadi sebenarnya kegiatan JI itu macam tawakuf, itu tidak ada, dan kami juga belum ada komunikasi yang continuous, tidak ada. Gitu. Nah, hanya yang saya tahu tentang pendanaan saya dulu ketika saya berangkat ke Afghanistan itu, yang saya tahu itu didanai oleh Syekh Abdullah Azam yang syahid di Pakistan dulu karena ada bom mobil meledak, mau ceramah, mau khutbah Jumat meledak, beliau wafat. Nah, beliaulah yang memberikan dana untuk kami. Hanya pernah saya tahu bahwa dana pemberangkatan ke Afghanistan itu sebenarnya untuk dana kaum muslimin, ini dari Syekh Abdullah Azam sendiri, yang ada di pesisir pantai selatan. Jadi banyak kristenisasi, kemudian banyak yang murtad kaum muslimin, maka Syekh ini ingin memberikan dana kepada kaum muslimin supaya tidak ada pemurtadan di pantai selatan. Nah, kemudian karena jihad aula fi Afghanistan lebih diutamakan, maka dana ini saya diberikan kepada ikhwan-ikhwan di Indonesia untuk berangkat ke Afghanistan untuk i'dad atau jihad melawan Rusia pada waktu itu. Nah, itu yang saya tahu dana yang dulu gitu. Adapun dana-dana sekarang, itu dana-dana sekarang saya belum tahu persis gitu. Saya sendiri nyari uang sendiri, saya dagang gitu. Tidak pernah diulurkan 1 sen pun dari Jamaah Islamiyah sebelum dapat. Hanya ada kepedulian ikhwan-ikhwan. Jadi kawan-kawan, terutama yang ada di Lampung, karena melihat kawan-kawan yang suami-suaminya ditahan, kan anak-anaknya itu terbengkalai gitu. Ya, setelah terbengkalai, mereka kalau minta-minta ke masyarakat tidak mungkin. Ini minta-minta untuk dana yang suaminya teroris ditahan, kan mereka ketakutan masyarakat juga. Maka dengan ada inisiatif yang membuat kotak infak, kan orang bersedekah nggak pilih kasih. Yang penting sedekah. Hanya mungkin Yayasan Abdurrahman bin Auf ini inisiatif untuk memberikan kepada istri-istri atau anak-anaknya yang terbengkalai. Tapi kalau dari pemerintah misalnya diperhatikan, mungkin itu lebih baik daripada kotak infak. Kotak itu kan ala kadarnya gitu. Tapi kalau dari pemerintah kan lebih baik gitu. Itu yang harapan saya. Baik. Poinnya sudah kami dapat Pak Abu Wildan, kita ke Pak Roy Mande. Pak Roy Mande, kami ingin tahu peran Aprindo. Sebenarnya secara prosedural bagaimana menempatkan kotak amal di minimarket ini? Apakah memang ada aturan yang jelas atau bisa siapapun yang memiliki kedekatan dengan minimarket langsung meletakkan saja? Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ada poin pertama adalah kita ada SOP-nya tadi ya, ada
ada standar operating procedure. Mereka mesti mengajukan dulu. Jadi nggak bisa membawa satu kotak amal, kemudian langsung meletakkan. Nah, itu nggak bisa di anggota-anggota kita. Yang lain yang tadi ya, yang di warung ataupun di kedai-kedai makan. Tapi kalau di kita nggak bisa begitu. Tetapi harus ada pengajuan dulu, ada profile, ada proposal. Kemudian kita akan assessment, ya. Artinya tidak serta-merta juga langsung dapat diberi persetujuan, karena di setiap retail punya ada legal officer, ada legal department, akan melihat apakah ini yang kredibel, yang memang juga selama ini kita ketahui bahwa retail modern, anggota APRIndo itu sangat aktif mengikuti peran berkaitan dengan bagaimana badan-badan amal yang memang kredibel, ya. Jadi kalau ada kotak amal itu bukan berarti langsung bisa tempatkan, nggak bisa. Jadi ada SOP, kemudian ada asesmen, dan dari asesmen itu kita akan baru akan ada persetujuan. Artinya ada beberapa juga yang nggak langsung kita bisa setujui. Jadi dengan kata lain mereka ya tentunya kita sampaikan permohonan maaf karena memang belum memenuhi persyaratan dari SOP sehingga belum dapat disetujui untuk meletakkan kotak amalnya. Tapi ini yang selalu menjadi bagian SOP daripada minimarket anggota-anggota APRIndo. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Kamarudin Amin. Pak Kamarudin, tapi kan kalau kita lihat dari kotak amal yang ada, misalnya di minimarket atau mungkin di sejumlah restoran-restoran itu ada katakanlah izinnya seperti SK Kementerian Agama. Tapi memang secara prosedural setiap orang, setiap yayasan yang ingin menempatkan kotak amal di sebuah tempat umum ataupun bahkan di sebuah tempat perbelanjaan harus ada izin dari Kementerian Agama ya Pak ya? Ya. Jadi izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama setelah mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Kalau lasnya itu nasional, maka izinnya dari Menteri Agama setelah mendapatkan rekomendasi dari Basnas nasional. Kalau lasnya itu provinsi, dikeluarkan oleh Dirjen setelah mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Kalau kabupaten kota, oleh Kakanwil setelah mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Jadi ada izinnya yang dikeluarkan, tetapi izin-izin ini tentu tidak mengatur secara detail tentang kotak-kotak amal itu gitu. Jadi memberikan izin kepada lembaga amil zakat A misalnya untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat, infak dan sedekah. Tetapi bagaimana detailnya mereka melakukan kegiatan itu tentu tidak diatur dalam izin itu. Nah, tetapi sebenarnya ada mekanisme yang merupakan instrumen pengawasan, yaitu setiap 6 bulan las-las ini melaporkan kegiatannya kepada Basnas. Berapa uang yang terkumpul digunakan untuk apa secara periodik itu diaudit sesungguhnya oleh akuntan publik dan juga oleh akuntan syariah. Diaudit secara syariah kemudian dilaporkan kepada Basnas. Tetapi memang ada juga las yang tidak patuh. Nah, ini yang perlu dievaluasi. Termasuk saya dengar terakhir dari Basnas bahwa lembaga yang tadinya ditengarai itu tidak melaporkan sehingga sudah ditegur. Sudah ditegur oleh Basnas karena tidak memberikan laporan periodik ya, karena setiap 6 bulan harus melaporkan secara komprehensif tentang apa yang mereka kegiatan yang mereka lakukan baik pendistribusian maupun pengumpulannya. Nah, oleh karena itu ada kemungkinan bahkan sudah diatur sesungguhnya dalam regulasi bahwa ketika ada las yang menyalahgunakan kewenangannya itu bisa ditegur, kemudian sanksi terberatnya bisa dicabut izinnya. Dan ketika memang nanti terbukti, saya kira kita tidak segan-segan untuk mencabut izinnya. Terima kasih banyak Pak Kamarudin Amin, Pak Roy Mandi dan juga Pak Abu Wildan sudah bergabung di program Kabar Petang.